masih mungkin kita menorehkan batin atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mungkin masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Du-du-du, 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 du-du-du. Kita masih ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmat yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita meski bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun ilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kau gerangan? Waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Oh, oh, oh. Du-du-du, du-du-du. Halo pemirsa, selamat berjumpa dalam program Ceramah Bahan Dasar. Panitia Masa Pentakosta dalam hari ini akan mencoba mengemas ceramah bahan dasar menggunakan talkshow. Semoga dengan program ini kita akan lebih mendapat pencerahan dan lebih mengena tentang pemahaman iman. Saya ditemani Yordan pada kesempatan ini. Halo Yordan, gimana kabarnya? Baru saja kita mendengarkan lagu dari seorang musisi yang bernama Ebit GAD. Beliau adalah musisi kondang, di mana yang pada tahun 1970-an beliau banyak menelurkan, yaitu edisi tentang balada, kemudian tentang sosial dan juga tentang alam. Rupa-rupanya Ebit GAD juga dalam masa perkembangan musiknya, beliau mulai mendekatkan yang disebut dengan spiritualisme, di mana sang Ebit GAD menyadari
bahwa ada sesuatu semangat yang menggerakkan, yaitu yang disebut dengan roh dan jiwa. Sehingga lagu tadi sungguh sangat berkenan sekali, yaitu bercerita tentang perwujudan hidup di dalam roh Tuhan. Pemirsa, kita akan diajak mendalami spiritualitas yang tadi sudah disinggung oleh musisi kondang, yaitu tentang spiritualitas. Kemudian pada talkshow ini kita akan mencoba nanti berbincang-bincang, yaitu tentang spiritualitas Kristiani atau yang disebut dengan iman Kristen yang berkaitan dengan Pentakosta. Baiklah, kita panggil dan saya akan hadirkan narasumber kita, yaitu beliau Bapak Pendeta Argo Mursito. Selamat datang Pak Argo. Halo, apa kabar? Selamat datang. Silakan. Gimana kabarnya? Baik-baik saja Pak, sehat-sehat. Pangestunipun, matur nuwun sudah. Masih ngopi Pak? Oh ngopi, saya tiap hari sip, ngopi ya, satu ya. gelas Oke. kopi pahit. Baik, inilah pemirsa narasumber kita yang tidak asing lagi, beliau Pak Pendeta Argo Mursito yang saat ini masih kelihatan fresh ya. Semoga nanti bisa berbincang-bincang melalui kegiatan ini, dan silahkan nanti Bapak Ibu yang ada di rumah di mana saja berada bisa untuk memberi masukan ya di nomor HP ini ya. Yang kedua, baik, kita panggil juga narasumber yang kedua, yaitu Bapak Amin Wahyono. Ya, selamat datang Pak Amin. Ya, monggo silakan Pak Amin. Gimana kabarnya ini? Kabar baik. Kegiatan di rumah gimana? Ya, Bosen? Jenuh? Ya kadangkala kalau terlalu monoton memang membosankan. Oke, Tapi sehat semuanya. sama Pak Amin ya. Pemirsa, saya akan mencoba ini narasumber kita sudah datang di sini pada kesempatan ini. Sungguh kita berbahagia, beliau Bapak Pendeta bisa hadir, Pak Amin juga, beliau jauh-jauh juga bisa datang pada sore hari ini. Baik, kita mulai untuk percakapan kita saat ini. Sengaja tadi sudah diawali bagaimana kehidupan spiritualitas yang ada hubungannya, yaitu dengan roh, jiwa, dan juga peristiwa Pentakosta ya. Saya akan mencoba berbincang-bincang dulu dengan Pak Argo. Pak Argo, saya pernah membaca ini, yaitu kisah para rasul Pak ya, kalau tidak salah ada kalimat bahwa janji Tuhan Yesus itu telah terwujud atau terbukti. Di sana antara lain ada firman yang sungguh indah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau tidak salah dalam ingatan saya bahwa di sana diceritakan pula pada hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus, pada waktu itu bersamaan dengan pesta Yahudi, betul Pak Pendeta ya, untuk memperingati pemberian hukum Taurat, yaitu diselenggarakannya ya. Dan di saat itu pula lah Roh Kudus hadir. Nah, baik, saya ingin mendengarkan bagaimana pandangan atau urian dari Pak Pendeta, bagaimanakah Roh Kudus dalam berkarya Pak? Oke, monggo Pak. Oke, matur nuwun Pak Toto. Pertanyaannya adalah bagaimana Roh Kudus itu berkarya gitu ya. Berkarya. Nah, mungkin saya berangkat dari kata Roh Kudus gitu Pak ya. Nah, mengapa disebut dengan roh? Itu kan dari bahasa Ibrani ruah gitu ya. Kalau dalam bahasa Yunani pneuma, yang artinya itu memang adalah angin gitu ya. Roh, angin. Ruah itu berarti angin. Nah,
kalau kita gambarkan secara sederhana ya seperti angin itu kan kita nggak bisa melihat dengan mata kita gitu ya. Tapi kita bisa merasakan semilirnya, atau kalau angin itu kencang tiupannya kita bisa merasakan di kulit kita gitu ya. Nah, semacam itulah roh dalam berkarya. Dia tidak berwujud sosok yang nampak, yang kasat mata, maka kita nggak bisa melihat roh kan begitu ya. Tapi kita bisa merasakan karyanya kan begitu ya. Nah, tapi ini bukan roh sembarangan kan begitu ya. Tentu bukan roh jahat apalagi, tapi ini roh kudus, roh yang dari Allah atau roh Allah. Nah, maka Allah itu ketika berkarya dalam hidup manusia bisa lewat berbagai macam cara. Ya bisa lewat nabi-nabi, bisa lewat raja-raja, hakim-hakim, lalu lewat Yesus manusia yang hadir, dan terakhir adalah lewat roh kudus itu. Jadi Allah hadir dalam wujud roh yang tidak kelihatan tapi bisa kita rasakan dampaknya itu kelihatan. Nah, kira-kira menurut saya begitulah karya Roh Kudus itu memberikan spirit, energi meskipun dia tidak kelihatan. Nah, itulah Roh Kudus. Tentu saja energi, spirit yang sifatnya positif, yang seperti sifat-sifat Allah. Iya. Ngeten Pak Toto. Iya, iya. Terima kasih Pak Argo ya, cukup ada gambaran ya bahwa kalau tidak salah dalam perjanjian lama itu juga disebutkan menunjukkan aneka bentuk karya Roh Kudus Pak ya. Nah, kalau tidak salah itu. Dan juga dalam perjanjian baru ini juga ada bahwa Roh Kudus ini secara aktif ini bisa berkarya dalam karya bersama Yesus. Begitu mungkin Pak Pendeta ya. Nah, jadi hubungannya dengan Roh Kudus dan juga dengan Tuhan Yesus. Baik, kami akan mencoba juga ini tamu kita atau narasumber kita. Udah diminum ya Pak ya? Oh, monggo, silakan. Soalnya haus jadi Ya. biar Silakan melek itu. Monggo Pak Amin. Ya, saya juga belum ngopi ini kok. Lah ini Pak Amin, ini ada satu pertanyaan, ya, ada satu pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan yaitu tentang Roh Kudus, dan juga tadi saya membaca dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru bahwa Roh Kudus itu juga berkarya di dalam atau berkarya bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Artinya Allah turut bekerja bersama kita dalam roh, bahkan ia aktif berkarya bersama umatnya. Namun pertanyaannya, mengapa terkadang kita sulit terbuka pada roh sehingga tidak mengalami karyanya Pak? Padahal nyata-nyata peristiwa Roh Kudus ini masuk menyertai kita. Ya. Itu mengapa terkadang kita sulit untuk terbuka pada roh sehingga tidak mengalami karyanya. Monggo Pak Amin. Terima kasih Pak Toto. Ini jawabannya panjang atau pendek? Kadang-kala kalau mengaplikasikannya kan kadang-kala jenis kita perlu juga secara jelas. Tapi kalau melihat dari pertanyaannya, coba diulangi tadi. Iya baik Pak Amin. Jadi ada gambaran begini. Biasanya ada berbagai penghalang Pak. Penghalang dalam hidup kita sehingga kita menjadikan sulit untuk membawa diri kepada Allah. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu artinya itu mengapa kok bisa terjadi? Terkadang bahkan sangat sulit untuk membuka diri sehingga kita mengalami pergumulan yang sulit sekali untuk masuk ke karya Allah tersebut. Berarti ya mungkin begitu Pak Amin. Kita manusia merasa kesulitan untuk mengkaryakan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul. Ya memang kadangkala tadi yang untuk Pak Pendeta sudah menyatakan bahwa roh itu adalah tidak kelihatan tapi dapat dirasakan. Kadangkala kelemahan kita selaku manusia, terutama saya secara khusus melihat dari orang yang percaya atau disebut sebagai orang Kristen. Kita cuma hanya percaya saja bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus.
tapi tidak pernah memunculkan karya Roh Kudus itu sendiri. Kadangkala kita malah mendikte Roh Kudus supaya berkarya dalam kehidupan saya. Padahal itu terbalik. Mestinya Roh Kudus sudah berkarya, lah tinggal kita bagaimana mengungkapkan bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita sebagai manusia yang berdosa. Memang Roh Kudus berkarya tidak hanya cuma yang kelihatan sebagai orang-orang yang baik saja, saleh, ya, kelihatan secara misalkan selalu pergi ke gereja, selalu mengikuti kegiatan, tapi muncul dari apa yang kita nyatakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bahwa roh sebagai roh penghibur dalam diri kita, ya kitanya mestinya harus mau mengakui mengalirkan Roh Kudus itu sendiri dalam diri kita, sehingga kita bisa mengungkapkan bahwa Roh Kudus itu berkarya. Apakah orang yang marah itu selalu dikatakan itu bukan dari Roh Kudus? Bukan, kalau menurut saya. Kalau seorang anak dimarahi bapaknya atau orang tuanya, itu adalah hal menuju pada suatu kebaikan. Sebenarnya tujuan utama, inti utamanya adalah seperti itu. Tapi kadangkala mengaplikasikannya atau mengungkapkannya secara spiritualitas itu berbeda. Yang dilihat cuma hanya marahnya saja. Maka perlu suatu keseimbangan di mana kita sebagai manusia yang berdosa, kita juga berkarya dalam diri kita, tapi kita juga harus mau mengungkapkan bahwa kemuliaan Allah di dalam roh itu sendiri dapat kita nyatakan dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya. Ya, saya sangat tertarik Pak tadi kalimat terakhir ya. Jadi intinya berarti kita itu membuka diri Pak ya, bisa mengungkapkan ya, bahkan bagaimana suasana batin kita ya, tentang karya Allah tersebut ya. Kalau kata lain ya, mungkin Pak Pendeta ya, kata lain itu mungkin hambatan. Ya, kita bisa menyebut dari dalam diri kita itu hambatan itu bisa terjadi. Nah, bisa terjadi. Mungkin karena tadi Pak Amin sudah menyinggung kita sering marah, bahkan kesombongan juga. Tidak hanya itu, mungkin ketakutan begitu Pak Argo ya, egoisme dan yang lain. Ya, terima kasih. Oke, Pak Amin. Ya. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Tadi kita sudah cukup ada gambaran bagaimana Roh Kudus berkarya dalam Tuhan, dan juga kita mau menerima keberadaan kita dalam karya tersebut. Ada kata spiritualitas tadi Pak Argo. Saya memang tadi mencoba bersama dengan Yordan, saya mengangkat karya seorang Ebit GAD di mana beliau menggumuli ya di dalam masa karya-karya yang usianya sudah agak berusia ya, sudah tua ya, sehingga mereka tahu bahwa beliau harus kemana ya, walaupun dengan spiritualitas mereka ya, hubungan mereka dengan Tuhan ya. Dan kita mengenal bahwa spiritualitas Kristen ya, ini juga merupakan tadi sudah disinggung, yaitu disebut dengan ruah Pak ya, ruah atau istilahnya apa ya, pneuma apa ya, pneuma atau napas ya. Baik, saya ingin mengetahui lebih jauh Pak ya, mungkin pemirsa juga mengenai spiritualitas juang dalam Tuhan ya. Spiritualitas juang dalam Tuhan itu penerapannya bagaimana? Monggo Pendeta ya. Sebelum menjawab itu Pak Toto, mungkin saya menambah tadi dari awal ya tentang karya Roh Kudus ya. Tapi nanti saya akan ke sana, ke spiritualitas juang. Jadi tema spiritualitas itu memang salah satu tema favorit saya gitu ya. Ketika saya sekolah lagi itu juga tema yang saya dalami tentang spiritualitas. Nah, menurut saya ada 3 kesalahpahaman yang seringkali terjadi bagi kita sebagai manusia ketika memahami spiritualitas. Kan spirit itu roh gitu ya, Roh Kudus. Nah,
Pertama, kesalahpahamannya adalah spiritualitas itu atau Roh Kudus itu haruslah nampak pada hal-hal yang sangat spektakuler gitu ya, yang luar biasa. Misalnya kan kita baca Kisah Para Rasul ketika Roh Kudus turun itu kan memang fenomenal ya. Ada lidah-lidah api yang tercurah di atas kepala para murid, itu kan luar biasa, lalu mereka bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa lain, itu luar biasa. Atau kita mengenal bahasa roh, bahasa lidah, orang bisa berbicara dengan bahasa yang tidak kita kenal justru. Lalu mungkin Roh Kudus dipahami berkarya kalau bisa menyembuhkan gitu ya, atau bisa melakukan mukjizat yang luar biasa. Nah itu baru dipahami sebagai karya roh. Kalau enggak itu berarti bukan karya roh. Kalau makanya kan seringkali ada guyonan GKJ ki ora ono Roh Kudus kan begitu ya, karena ibadahnya kelemar-kelemar, le nyanyi alon-alon kan, gereja kok ora ono Roh Kudus kan, kadang-kadang begitu ya. Nah menurut saya spiritualitas Roh Kudus berkarya itu tidak harus lewat hal-hal yang luar biasa. Karena dia roh, angin, nafas, maka terhadap hal-hal yang lembut, yang sederhana, itu pun roh berkarya. Maka spiritualitas itu adalah hak dari semua orang. Tidak hanya milik tokoh agama sing ilmunya dhuwur atau sing harus bertapa lalu dia tingkat spiritnya tinggi, enggak begitu juga sebenarnya. Enggak eksklusif. Spiritualitas pasti disalurkan kepada semua orang. Nah, sehingga tidak hanya tokoh-tokoh yang hebat saja yang bisa punya spiritualitas. Saya pendeta, belum tentu spiritualitasnya lebih bagus daripada orang biasa yang tidak berjabatan agama misalnya gitu ya. Justru mungkin banyak orang yang lebih punya spiritualitas yang baik daripada saya gitu ya. Mungkin orang itu orang kampung yang sederhana, nggak sekolah, tapi dia punya spirit tadi, semangat hidupnya itu selaras dengan Kristus. Nah menurut saya dia punya spiritualitas. Jadi kesalahpahaman ini perlu kita luruskan dulu yang pertama. Jadi semua orang itu punya spiritualitas. Semua orang itu punya Roh Kudus kan begitu ya. Meskipun kadang orang nggak kerasa. Yang kedua adalah spiritualitas terkadang hanya dipahami dalam bahasa-bahasa yang religius, yang agama. Kalau tadi Pak Totok dan Yordan itu menampilkan sebuah lagu Ebit GAD, wah itu kan bukan lagu gereja, itu nggak ada Roh Kudusnya kan begitu ya, kadang-kadang begitu. Judulnya masih ada waktu. Masih ada waktu, itu kan lagu duniawi, itu artinya lagu sekuler kan begitu. Iya, Ebit itu apakah saya masih ada waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu. Ya seringkali dipisah begitu. Nek sing lagu rohani ada Roh Kudusnya itu ya lagu-lagu kidung, lagu gerejawi, ada Yesusnya, ada Allahnya, itu baru rohani, baru spiritual katanya begitu ya. Padahal menurut saya spiritualitas tidak bisa dikurung dalam bahasa-bahasa yang religius saja. Mungkin kita nggak menyebut kata Tuhan, nggak menyebut kata Roh Kudus, nggak menyebut kata Yesus, tapi ada sangat banyak karya seni yang menampilkan spiritualitas yang tinggi, termasuk tadi jelas lagunya Ebit GAD. Selain itu ada banyak puisi, ada banyak lukisan, ada banyak musik yang menurut saya punya spiritualitas. Yang penting adalah apakah dia mendorong manusia, kan spirit itu kamu akan menerima kuasa gitu ya, semangat. Kalau dia bisa menghasilkan semangat, semakin dekat dengan Tuhan, membawa kebaikan, ya itu ada Roh Kudus menurut saya. Enggak harus lagu-lagu gerejawi, tapi banyak sekali lagu pop kontemporer yang punya spiritualitas. Itu kesalahpahaman yang kedua. Yang ketiga, menurut saya karya Roh Kudus, spiritualitas itu tidak bisa dilihat hanya pada apa yang nampak. Misalnya saya rajin ke gereja, baca Alkitab tiap hari, berdoa, pisung-sungan nggih, saged dan sebagainya, rajin PA macam-macam. Oh, berarti wong kae Roh Kudusnya lebih tinggi gitu ya dibanding orang yang jarang ke gereja, itu berarti nggak punya spirit. Padahal diam-diam aku aktif, aku begini begitu, aku punya pamrih, men aku ketok terkenal, men aku dialem wong liya. Nah, itu kan berarti spiritnya bukan spirit Allah itu, tapi saya egoisnya, kemanusiawinya yang saya tonjolkan. Nah itu menurut saya nggak punya spiritualitas yang bagus. Maka spiritualitas memang tadi kayak angin, nafas itu susah dilihat secara jelas, tetapi itu bisa menguji kemurnian manusia ketika melakukan sesuatu. Kalau motifnya, spiritnya, semangatnya itu adalah baik, tulus, ya itu Roh Kudus.
meskipun dia nggak kelihatan gitu ya, dan nggak harus lewat jalur-jalur ritual semata. Maka tadi saya kembali ke pertanyaan Pak Toto, bagaimana spiritualitas juang di masa kini gitu ya. Nah makanya spiritualitas itu, spirit pasti tidak hanya simbol-simbol agama saja, tidak hanya ritual-ritual saja, tapi dia pasti mendorong semangat manusia untuk berjuang. Tidak menyerah. Kalau orangnya ngelokro, semplah, putus asa, ya itu berarti kurang, menurut saya kurang menghargai karya Roh Kudus. Tapi karya Roh pasti membuat orang itu memiliki daya juang. Kuasa tadi ya, dunamos itu bahasa Yunaninya. Seperti dinamo itu kan mesin yang menggerakkan. Nah pasti orang punya daya juang. Nah menurut saya, apalagi di masa-masa wabah penyakit seperti sekarang ini, yang dibutuhkan adalah daya juang tadi itu Pak. Daya juang tidak hanya bagi orang-orang yang terdampak, entah dia sakit, entah dia ekonominya terganggu karena pandemi ini, tapi juga daya juang dari kita semua yang sehat, yang baik-baik saja ini untuk membantu mereka. Nah menurut saya di situ peran Roh Kudus. Nah kita mau nggak merupakan bagian. Makanya kan tema masa Pentakosta kita mengalir bersama Roh Kudus. Nah kita diajak untuk mengalir nih, aktif berjuang, tidak hanya diem, membeku kan begitu ya. Oke, kira-kira begitu. Iya, luar biasa ya. Jadi mengalir bersama Roh Kudus ya. Kalau istilah lainnya mungkin ada semangat yang menggerakkan ya Pak Iri. Nah, begitu Pak Amin ya, semangat yang menggerakkan. Jadi kalau istilah ini tokoh yang bernama Stefanus Christian Haryono, ya dia menulis pada tahun 2010, melalui iman Kristen kita menghayati spiritualitas Kristiani. Betul Pak Rego ya? Ya. Dan juga ada tokoh lagi yang bernama Adolf Heuken menyebut bahwa kehidupan rohani atau spiritualitas tidak lain daripada mengamalkan daya roh Allah tadi. Artinya tadi sudah disinggung Pak Rego, bersama-sama artinya mengamalkan daya roh Allah dalam diri kita supaya kita berkembang menjadi citra Allah. Dan citra Allah ini semakin sesuai dengan cita-cita Sang Pencipta atau Tuhan tadi. Ya baik Pak Pendeta, Pak Argo, Pak Amin, kita sudah cukup ada gambaran ya. Baik pemirsa, kita nanti akan melanjutkan perbincangan kita kembali dan kita rehat sejenak. Yordan, monggo Pak. Kita ulang lagi nih, kopi, wah lengkap juga nih Pak. Ada molen, ada apa Pak Amin itu Pak Amin? Ya, oke. Pemirsa yang berbahagia, kita jumpa lagi, kita lanjutkan bincang-bincang kita sore ini bersama narasumber kita, Bapak Amin Wahyono. Ya, masih semangat Pak Amin? Iya, terima kasih Pak Pendeta, Pak Argo. Ya, ini kalau kopinya ditambah susu enak lagi nih Pak. Namanya kopi susu. Terima kasih, kita kembali akan berbincang-bincang, yaitu masih dalam ranah Roh Kudus Pak. Ya. Di sana saya pernah membaca yaitu pada Injil Yohanes 7 Pak, yaitu ayat 37 sampai 38. Barang siapa haus, baiklah ia datang padaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah ini refleksinya bagaimana Pak? Ya. Silakan Pak Argo. Ya, rasa-rasanya memang dari ayat inilah muncul tema mengalir bersama Roh Kudus. Jadi
orang-orang yang percaya kepada Yesus itu dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hati Ya, seseorang tersebut. Ya, betul. Jadi kalau saya percaya pada Gusti Yesus, kudune dalam hati saya akan mengalirkan Ikut mengalirkan. aliran air hidup. Artinya saya akan juga mengalirkan karya Roh Kudus. Artinya orang yang beriman kepada Yesus itu tidak bisa kalau dia egois saja, eksklusif. Nah, orang yang beriman kepada Yesus pasti akan berbagi berkat gitu ya, menjadi orang yang mengalirkan karya itu pada orang lain. Nah, menurut saya refleksinya ada beberapa ya. Yang pertama adalah dari kata mengalir itu saja kan sudah menarik gitu ya. Jadi karya roh itu membuat manusia tidak hanya diam, beku, tapi dia mencair. Seperti air itu mengalir gitu ya, mengalir. Jadi nggak diam dan nggak beku, nggak kaku, tapi mengalir. Nah, Berarti digambarkan air itu. air yang makanya dia mengalir. Nah, seringkali justru manusia itu ketika merasa paling beriman, dia malah menjadi sosok yang kaku, menjadi sosok yang beku. Pokoknya aku yang paling hebat, aku yang selamat, yang lain itu tidak, kan begitu ya. Pokoknya aku yang punya Tuhan, aku yang punya roh, yang lain tidak. Nah, itu menurut saya malah menjadi tembok-tembok pemisah. Nah, Roh Kudus itu mestinya membuat kita juga punya spirit mengalir tadi, mengalir. Tidak hanya egois dan mementingkan diri sendiri gitu ya. Termasuk kalau kita bicara soal gereja sebenarnya. Apakah gereja kita yang katanya mengaku beriman kepada Yesus, ada salibnya, ada macam-macam gitu ya, sudah menjadi gereja yang juga mengalir gitu ya, menjadi gereja yang mencair. Nah, memang hari-hari ini kita tanda kutip dipaksa oleh keadaan karena belum bisa ibadah di gereja, belum bisa PA persekutuan di kumpulan-kumpulan secara fisik. Kita termasuk talk show ini kan direkam di YouTube gitu ya. Artinya kita juga menjadi gereja yang kemudian nggak terlalu kaku, ibadah kudu nang gereja, lalu macam-macam itu ya. Gimana? Lebih spesifiknya Pak, yang tadi gereja mencair atau mengalir Pak, ya lebih spesifiknya. Oke. Ya. Nah, nanti saya akan ke sana. Iya, oke, terima kasih. Maka sekarang ibadah pun tidak harus kaku formal seperti rutinitas, tapi ada seninya, ada kreativitasnya, bisa lewat YouTube dan sebagainya. Itu kan contoh bahwa kita nggak bisa sangat kaku banget. Berarti seperti ini pun bisa dikatakan adalah mengalir. Ya, ini Mengalir, sudah ya. bentuknya Betul, mengalir betul. kan begitu ya. Iya. Nah, karena apa, gereja seringkali terjebak pada sebuah tradisi tata gereja atau dogma-dogma masa lalu yang itu kaku kan begitu ya, itu nggak bisa diganggu gugat. Padahal zaman terus berubah, maka gereja perlu mencair atau mengalir. Ya, bukan berarti kalau gerejanya mengalir lalu meninggalkan yang masa lalu nggak usah pakai aturan, ya nggak juga sih. Tapi yang penting adalah justru bisa menjangkau sebanyak mungkin orang, bisa mengalirkan berkatnya pada banyak orang itu. Nah, menurut saya mengalirnya gereja, mencairnya gereja bukan sama dengan lalu meninggalkan tradisi atau aturan, tetapi keluasan gitu ya, lebih adaptif pada pergumulan-pergumulan manusia yang nyata. Karena di situasi seperti sekarang ini kita nggak bisa lagi mengandalkan model-model pelayanan yang kaku yang seperti dulu. Ya sekarang renungan ya pakai YouTube atau pakai rekaman, ibadah juga begitu dan macam-macam juga. Beberapa kali saya konseling Pak pastoral kepada warga gereja juga, ada yang lewat WA, ada yang lewat telepon gitu ya, karena belum bisa ketemu langsung kan begitu ya. Itu kan contoh-contoh. Nah, saya pikir gereja perlu menyadari bahwa dirinya itu harus mengalir, beradaptasi pada zaman yang terus berubah, tidak bisa hanya seperti masa lalu yang kemudian dipertahankan. Lalu gereja menjadi kaku dan malah kering kan begitu ya. Nah, Roh Kudus perlu media nih, perlu jembatan termasuk gereja itu. Makanya mengalir ya berarti kita juga melayani sesama masyarakat, tidak hanya internal saja. Meskipun internal jelas perlu kita layani juga kan begitu. Nggih ngaten Pak Toto. Ya, dari saya. Luar biasa ya. Di sana juga disebutkan air hidup Pak ya, air hidup.
roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ya, artinya percaya kepada Yesus itu Pak. Yang mungkin juga satu lagi Pak, Ya. yang saya lupa tadi, gereja juga menurut saya, termasuk kita orang Kristen pribadi gitu, perlu rendah hati. Karena apa? Tadi kan karya roh itu tidak hanya terbatas pada agama ini atau gereja itu atau yang rohani-rohani, tapi semua orang. Allah bisa berkarya lewat semua orang. Maka kalau kita sebagai pribadi orang Kristen atau sebagai gereja, dilalah kok malah terinspirasi dari pihak lain. Loh kayak dudu wong Kristen tapi kok uripe luwih apik ya tinimbang aku gitu ya. Atau itu komunitas lain kok malah lebih baik ya dari gereja contohnya. Nah kita harus mau juga belajar dari mereka. Ya karena kita juga percaya bahwa Roh Kudus berkarya lewat mereka. Selama memang motifnya, niatnya baik. Nah kita tidak boleh angkuh. Kita yang harus selalu ngajari atau kita yang harus selalu memberi misalnya. Ya kita kalau memang perlu belajar dari orang lain ya mengapa tidak. Karena roh tadi kan gak terbatas. Spiritnya itu yang perlu kita lihat. Jangan menganggap bahwa diri kita sebagai orang yang percaya itu adalah orang nomor satu, bukan? Ya, menurut saya begitu. Ya, saya yang tertarik itu Pak tadi, bahwa Roh Kudus ini ternyata bisa berkarya di semua orang Pak ya. Semua lapisan, semua masyarakat, bahkan menembus batas lah ya, antar lintas agama mungkin Pak ya. Baik, saya tertarik sekali. Begini Pak Amin, ini ada, silakan Pak. Ada yang dinamakan teks metaforis. Ya, mungkin sedikit Pak, teks metaforis itu gambarannya begini, membentuk gambaran hubungan antara Bapa, Yesus, Roh Kudus serta orang-orang percaya ya. Tadi artinya kan sudah disebutkan bahwa Bapa, Yesus, Roh Kudus ini juga bisa masuk melalui roh ke semua orang-orang yang percaya. Mungkin yang dimaksud begitu Pak ya. Di sana ada istilah teks metaforis ya. Pak Amin, ini saya tertarik. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Argo bahwa aliran hidup ini dialami oleh umat, sehingga menjadikan umat hidup dalam kedewasaan Pak. Ya, karena aliran hidup tadi. Ya. Kemudian umat kan merespon dengan menyambungkan dirinya dengan Tuhan, yang disebut dengan istilahnya ini unik Pak, ini Pak, keintiman spiritual atau keintiman bersama Tuhan. Ini apa ya? Ya lebih mendalamnya gimana Pak ya? Keintiman bersama Tuhan. Terima kasih Pak Toto. Pertama saya akan menyatakan bahwa tadi keintiman bersama Tuhan. Intim itu berarti menjadi satu kesatuan. Kan gitu. Walaupun sendiri-sendiri tapi menjadi suatu kesatuan sehingga saling menyatu. Apalagi kita selaku orang yang percaya. Untuk menuju pada suatu kedewasaan, sebenarnya tadi dikatakan umat. Umat itu orang menganggap kalau misalkan di gereja itu umat adalah mereka sebagai warga yang dewasa, berarti mereka yang sudah menikah ibaratnya. Padahal kalau secara umum dalam keimanan yang namanya umat, tadi Pak Pendeta juga katakan, mengalir adalah seluruh orang yang percaya, dari yang baru lahir aja sudah dibaptiskan, itu kan berarti umat, sampai orang tua. Tapi kalau melihat dari suatu kedewasaan untuk keintiman kepada Tuhan, itu memang ada dua hal. Pertama, dewasa dilihat dari secara umur. Tapi kalau secara keimanan itu sebenarnya berbeda, tidak melihat dari umur, tapi bagaimana cara kita menuju pada kedewasaan disesuaikan dengan konteks masing-masing. Antara anak kecil, remaja, pemuda, sama orang tua itu berbeda konteksnya menuju pada suatu kedewasaan. Karena yang namanya dewasa itu berarti memahami, mengerti, dan melakukan. Lah kalau umat yang masih baru TK, sekolah minggu, kok harus disamakan dengan umat yang dewasa, mereka yang sudah berumur usia lanjut,
Ya tidak mungkin karena konteksnya berbeda. Maka kita tidak boleh selalu menyamakan kamu harus seperti aku, kamu harus seperti aku. Karya Roh Kudus tidak bisa seperti itu, tapi disesuaikan dengan talenta masing-masing. Jadi memang menuju pada suatu kedewasaan itu yang sifatnya mengalir dalam kehidupan intim bersama Tuhan, itu masing-masing mengaplikasinya berbeda-beda. Tidak mesti harus sama. Seperti kita pun di sini tadi ya. Kalau kita tidak dibantu sama Craft ya, juga sama yang lainnya yang mendukung acara untuk talk show ya, untuk bahan dasar, mungkinkah bisa berjalan? Kan tidak. Lah, tinggal tergantung dari mana kedewasaan kita berpikir menjadi satu kesatuan bersama dengan Tuhan, sehingga acara ini bisa berjalan dan Tuhan juga bersama-sama dengan kita semua, walaupun dalam keadaan yang tadi dikatakan masih dalam kondisi yang memprihatinkan karena ada COVID-19. Baik Pak Amin, jadi gambarannya atau intinya bahwa di sana ada upaya Pak ya, upaya mewujudkan keintiman bersama Allah Pak. Itu kalau tidak salah yang namanya upaya itu kan bisa dilakukan secara pribadi atau secara bersama-sama. Ya, bisa melalui doa, kemudian persekutuan peribadatan itu juga kan dalam rangka keintiman ya. Tindakan kasih juga sosial ya. Panitia sudah mencoba akan memberikan aksi sosial juga dalam masa pandemi. Kita peduli dengan mereka yang membutuhkan Pak. Nah, kita mencoba itu ya. Kemudian bisa lewat diakonia intern kita dan juga masyarakat ya. Baik, terima kasih Pak Argo, Pak Amin yang sudah menyempatkan kita bisa ketemu dengan suasana yang santai, bisa ngopi bareng ya. Baik pemirsa yang berbahagia yang dikasih Tuhan, bahwa intinya Pentakosta ini adalah sebagai perayaan turunnya Roh Kudus, meneguhkan umat, kemudian umat diteguhkan untuk melakukan pemberitaan Injil di tengah dunia yang tetap berpegang teguh pada janji Allah. Yang lebih luar biasa pada Matius 28, tepatnya ayat 16-20. Ia adalah Allah yang menyertai umat sampai akhir zaman. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dan silakan kepada pemirsa yang di rumah, kami panitia dan juga para narasumber ini akan mencoba menjawab, akan mencoba melayani. Jika pemirsa ingin berbincang-bincang langsung lewat nomor ini ya, bisa nomor saya 0857 8632 0870. Juga bisa melalui apa itu Pak? Melalui YouTube ya, komen di nomornya Bapak Pendeta juga ada, nomornya Pak Amin juga ya. Atau bisa lewat YouTube GKJ ya. Kami butuh masukan dan juga mungkin curhat, asal jangan keluhan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.